Ini ada seorang suami yang karena fisiknya, bukan karena sakit, entahlah karena fisiknya, tidak mampu melayani istri. Istrinya sudah minta cerai, tetapi mencari cara, ternyata laki-laki ini, suami ini bisa melayani istri kalau melihat film porno. Jadi kalau melihat ngertos film porno ya, gak mau ngerti tok khatam misalnya. Bukan film ya, itu video porno, video blue. Ya kok blue ya gak porno nah wis. Jadi kalau melihat video orang gitu, dia bisa bangkit dan bisa melayani istri. Pertanyaannya kepada saya, bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Melihat video porno itu loh haram, harus diakui gitu aja, tidak usah dihalal nih, haram. Mengapa? Ya karena itu aurat terbuka, kemudian orang main gitu. Nah itu kan gambar, kan bukan orang. Iya, tapi walaupun bukan orang, tapi kan persis orang. Nah sing, oh itu gambar itu rekayasa itu, golek enake. Ndak, melihat video itu hukumnya sama dengan benda aslinya. Padha karo cermin itu loh. Panjenengan bercermin, atau ada orang bercermin, atau orang telanjang kelihatan di cermin, masuk halal? Ndak boleh kan? Tetap harus kita akui haram. Nah, tapi jalan keluarnya ini supaya bertahan rumah tangga. Iya, gak apa-apa, tapi akrono haram, wis ngono. Lah gimana, dilanjutkan atau tidak? Terserah, pokoknya haram. Ya, gitu dulu. Haramnya dulu harus ditegaskan aja. Oh, ini darurat ini. Saya tidak mau menggunakan pintu darurat. Ya pokoknya haram dulu lah. Ngaku dosa itu lebih baik daripada bersembunyi di balik khilah syariat atau rekayasa syariat. Jadi apa yang dilakukan laki-laki atau penjinahan laki-laki perempuan nonton apa itu film porno haram. Walaupun penjinahan berdua suami istri nonton orang lain haram. Gawe dhewe direkam, engko tontonan gak apa-apa. Nek gawe dhewe. Tapi jere gak marem. Nah, saya sarankan harus ada usaha. Sementara itu silakan, tapi harus ada usaha secara fisik maupun non fisik. Secara fisik bagaimana? Ya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang menurut para ahli kesehatan menambah kekuatan gizi. Kemudian secara non fisik lakukan zikir-zikir yang menjadikan jiwa ini, hati ini lebih optimis, lebih tenang, lebih tentram, tidak traumatik dengan masalah-masalah psikis, kejiwaan. Ya antara lain dengan ya qawi ya matin misalnya. Tapi jangan dianggap itu wirid untuk menguatkan itu, enggak. Itu wirid untuk menguatkan fisik dan psikis, jasmani dan rohani. Ya qawi ya matin, untuk kesehatan jasmani dan rohani, untuk kekuatan jasmani dan rohani. Lakukan itu. Sholat tahajud, banyak olahraga dan seterusnya. Upayakan usaha-usaha zahir batin. Sementara belum bisa, ya terserah, kalau mau nonton itu silakan. Tapi memang akhirnya kata istrinya sudah nggak jadi gugat cerai. Gampang ya wong itu ya. Iki wong itu kono iki. Tapi ini manusiawi. Hal ini tidak tercela, disampaikan kepada saya tidak tercela. Ini problem hidup terberat loh. Siapapun laki-laki atau perempuan kalau sudah menyangkut masalah ini, inilah problem yang terberat. Sehingga saya harus menyampaikan kepada, nanti kan saya tulis di jurnal juga, di majalah juga, supaya orang ngerti bahwa yang dosa tetap dosa. Tapi jika itu terpaksa menjadi solusi, ya namanya terpaksa, ya jangan lama-lama, ya sementara itu harus ada diikuti dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan istrinya juga harus bisa memahami kondisi suami. Tapi memang
itu lebih ringan dibanding kalau punya suami diabetes. Itu berat sekali. Saya ada seorang profesor masih muda, istrinya suaminya juga dokter, menderita itu. Akhirnya ya berat sekali. Tapi baik, ini untuk yang bersangkutan, yang bertanya, jawabannya seperti itu. Penjenengan juga gitu. Kalau ada perilaku yang memang haram atau dosa, akui dosa, istighfar yang banyak. Soal bagaimana, tapi besok melakukan lagi, ya sudahlah, tidak usah mikir besok. Yang jelas sekarang istighfar banyak. Kemudian kalau nanti terpaksa melakukan lagi, ya sudah istighfar lagi. Biar ada keseimbangan. Timbang gak istighfar belas. Nonton masuk ke rumahnya? Dengar mah, denger. Apa dari dengar Anda tahu bahwa itu musik film tidak baik? Iya mah, soalnya kan tak tanya mah. Keesokan harinya, itu katanya itu mah nonton kayak gitu. Cuman saya mau memberitahu supaya nggak nonton film porno. Cuman cara menyampaikannya itu gimana? Sebentar dulu, saya tanya. Saya yakin tetangga dia bukan hanya Anda. Iya. Masih ada tetangga yang lain yang pasti dengan suara keras akan ikut mendengar. Betul Bu? Iya. Ya. Jadi jangan sendiri. Nanti dibilang soto, ngapain rumah-rumah gue, TV gue, yang nonton mata gue, menyahut apa lo? Iya. Saran saya, kan ada tetangga yang ikut dengar. Betul? Semuanya gini mah. Tetangga yang ikut dengar, bilangin pelan-pelan. Panggil Pak RT, panggil dia, ngomongnya pelan-pelan. Maaf Ibu, dari kemarin-kemarin kita dengar Ibu bikin filmnya kekencengan suaranya. Sementara rumah kita rapat nih, mengganggu. Jadi pelan-pelan ngomongnya. Jangan Ibu teriak-teriak jadi ribut berantem. Makanya saya bilang, karena tetangga bukan hanya Anda. Ya. Yang mendengar bukan hanya Anda. Tetangga yang lain juga pada punya kuping. Semua bareng-bareng negor dia, ajak tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau ada keributan, mereka bisa meredamnya. Begitu. Oke, Ya, itu Ma. tentang hubungan tetangganya. Ya. Kalau suami istri boleh nonton bareng. Sebetulnya tidak boleh. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh ini. Ada anggota tubuh yang sebetulnya dengan sentuhan pun sudah membangkitkan birahi. Makanya Anda lihat Allah berfirman dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Diibaratkan pakaian. Rasul mengajarkan, maaf sekali lagi, jangan Anda bilang porno, ini Quran. Rasul pun mengajarkan, laki-laki cepat terangsang, cepat selesai, perempuan lama terangsang, lama selesai. Rasul mengajarkan tidak boleh seorang suami langsung melaksanakan tugasnya, dia selesai, artinya dia berdosa kepada istrinya, karena kebutuhan orang menikah diantaranya untuk melampiaskan nafsu birahi. Rasul mengajarkan hendaknya para suami membangkitkan gairah istrinya dulu. Ketika sudah bergairah, kalian mulai puaskan istri Anda, baru laki-laki menyelesaikan tugasnya. Itulah suami yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Tadi di Quran kan sudah jelas. Gitu. Kalau misal Jadi tidak perlu nonton. takutnya suaminya sibuk, Mama nonton dulu ya, nanti Papa kembali 5 menit lagi gitu gimana? Salah, Oh, tidak bisa begitu ya. Salah. Bagaimana kalau 5 menit lupa dia? jadi 1 jam. Tidak ada. Oke. Jangan suka ngarang. Jadi walaupun suami istri gak boleh. Tidak boleh. Sesuatu yang dilarang banyak, misalnya khamar, kalau segelas memabukkan haram. Setetes kan Oma Irama, walau setetes gitu katanya. Tetes. Haram gitu. Oke. Sama. Jadi tetap gak boleh. Boleh, Apalagi dengerin terus ikutan. Tetangga ikutan nonton juga dong, gak boleh. Sarwa gelona. Oh ya. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya nih, yang daerah sini belum ada yang bertanya, ada yang mau nanya gak? Ini orang sini Pan. Orang Koneng sini. sama coklat. Akamsi anak kampung sini ya istilahnya ya. Silakan. Sini. Salam kemudian mengatakan, Ustadz, apa hukumnya nonton video porno berdua dengan istri untuk meningkatkan gairah hubungan intim? Haram. Ya. Jadi hukumnya haram, 5 huruf. Kalau Anda bilang, Ustadz, saya ingin membangkitkan gairah saya, itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menonton film porno walaupun dengan pasangan halalnya, itu hanya akan mematikan syahwat dia, yang hanya akan mematikan syahwat normal dia kepada pasangannya yang halal. Pastikan ikhwas sekalian dan akhwat, kalau Anda nonton film porno walaupun dengan pasangan yang halal, maka setelah selesai nonton Anda akan bergairah untuk melakukannya. Tapi yang dibayangkan siapa? Yang di film. Sudah bukan lagi yang di hadapan mata. Ini secara syar'i hukumnya haram. Enggak boleh orang berhubungan biologis membayangkan wanita lain bagi laki-laki, atau laki-laki membayangkan wanita membayangkan laki-laki yang lain. Hukumnya haram. Ya, berfantasi itu haram bila dengan yang tidak halal. Itu enggak boleh. Membayang-bayangkan, dan itu akan terjadi. Serta kita sudah tahu, pasti orang kalau buat film, dia akan cari orang yang terbaik. Orang yang cantik lah, orang yang gagah lah. Kemudian memang ya tujuannya untuk bisa dijual film itu. Kalau seandainya kita melihat seseorang lawan jenis kita, laki-laki lihat perempuan di film itu yang tidak dimiliki oleh istrinya, mungkin warna kulit, mungkin postur tubuh, mungkin paras wajah, mungkin bentuk atau panjang pendek rambut, mungkin segala macam pakaian mungkin, atau apa saja cara ngomong, dan itu tidak dimiliki oleh istrinya. Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan benci istrinya, otomatis itu. Jadi gairah dia yang sebenarnya harus ada dengan pasangan normalnya itu hilang. Coba Anda di sini laki-laki ikhwas sekalian, bagaimana bisa Anda tidak cemburu membiarkan istri Anda melihat kemaluan laki-laki lain di film itu? Bagaimana bisa itu terjadi? Membiarkan dia tonton, dan pada saat dia dapatkan ternyata kemaluan laki-laki itu berbeda, warna kulitnya berbeda, mungkin ada bulu dadahnya, mungkin ini, mungkin itu. Kira-kira apa yang terjadi pada istri Anda? Tambah senang sama Anda? Tambah benci, tidak akan suka dia. Gitu kan? Sementara kata para ulama, hubungan biologis ikhwas sekalian, ciumannya, sentuhannya, meletakkan kemaluan di kemaluan, kata para ulama, itu adalah sesuatu yang fitrah, yang telah Allah ciptakan. Seperti manusia tahu kalau makan melalui mulutnya, dia tahu kemaluan ditaruh di kemaluan, itu sudah fitrah. Antum gak mungkin masukkan makanan di kuping, gitu kan? Karena sudah fitrah. Seperti itu hubungan biologis. Orang tahu di mana meletakkan makanan, di mana dia meneguk air, yang mana anggota tubuhnya akan menghirup udara, gitu kan? Yang mana yang akan mendengar, dia sudah tahu. Begitu pula dengan fitrah, karena Allah SWT menggantungkan berlanjutnya kehidupan manusia dari biologis. Itu alami. Jadi salah sekali, fatal pemahaman orang kalau menganggap dengan nonton film porno ternyata malah bisa membantu. Rusak ikhwas sekalian, akan merusak. Makin antum jauhi, makin antum nikmatin apa yang ada di situ, di hadapan kita. Kata para ulama, di antara hikmah syar'i kenapa wanita disuruh berhijab, itu agar terus memperbaharui tentang masalah hubungan dia. Jadi kalau dia lagi keluar, dia bercadar misalnya istrinya, suaminya melihat dia bercadar di luar, begitu pulang di rumah dibuka sama dia cadarnya, ada pembaharuan. Itu sudah mencas kemauan kita sebenarnya. Lalu perempuan disuruh berdandan. Bahkan kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Itu ibadah bagi seorang wanita, sengaja menggoda suaminya. Sudah fitrah itu, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tonton orang lain, bagaimana bisa kita nggak cemburu melihat pasangan kita sedang melihat orang lain di acara itu? Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali, dan pasti efek negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan positif, atau mungkin positifnya itu tidak ada sama sekali. Ya, itu hanya akan mematikan syahwat kita yang sebenarnya normal yang Allah berikan ikhwas sekalian. Ya, jadi perlu difahamin masalah ini. Kemudian Nabi SAW sudah mengajarkan, Anda cukup membaca buku kok.
Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, ada DVD saya di pasaran sekarang itu judulnya Manajemen Rumah Tangga. Itu 3,5 jam tablik akbar di Malang waktu itu. Dan itu kalau tidak salah 45 menit terakhir saya bahas tentang masalah seksual dalam Islam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kemesraan Nabi dengan para istrinya, terutama dengan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lakukan itu sudah sangat cukup untuk dibaca sebenarnya. Udah cukup, kan gitu. Dan bahkan ya mungkin kalau ikhwah-ikhwah yang faham ini, yang mereka sudah menjaga diri mereka, menjaga muru'ah, kehormatan agamanya, mereka menundukkan pandangannya dari wanita-wanita yang haram, wanita-wanita menundukkan pandangan dari laki-laki yang haram, mereka tidak berbicara komunikasi sembarangan dengan lawan jenisnya, maka dan mereka menikmatin pasangan halalnya, maka mereka akan menikmatin itu. Sangat luar biasa mereka menikmatin sebenarnya. Ya, jadi kita jangan sampai membuka ya pintu yang malah mematikan syahwat kita dengan pasangan yang halal. Kalau saya kasih contoh sederhana ikhwah sekalian, kalau yang sedang dihidangkan di depan mata kita dan itu dana yang kita cukup untuk beli makanan nasi sama tempe sama sambal, jangan pernah antum bayangkan ayam goreng karena nggak enak tempenya nanti. Nikmatin yang ada di depan mata, selesai, akan enak kok itu. Oh ini asyik, ini enak, makan, nikmatin, selesai. Dan yang kadang-kadang membuat kita jadi nggak suka itu karena di sebelah sana ada orang makan ayam, nah, itu. Sudah banyak yang ngangguk-ngangguk ya, alhamdulillah faham gitu. Ya. Jadi jangan ikhwas sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Pertama, melihat aurat orang haram, melihat aurat mereka haram, gitu kan? Kemudian melihat mereka sedang berzina, ya. Melihat aurat sudah haram, melihat mereka berzina, itu berzina bukan suami istri. Sedangkan suami istri saya kalau dilihat haram. Apalagi kalau kita melihat yang bukan suami istri, perzinahan kita tonton. Sama saja kita datang ke diskotik, kemudian duduk juga nonton, dengar musik, sama saja walaupun kita bukan pemilik diskotiknya. Sama saja, dosa yang lain, gitu kan. Belum lagi merusak rumah tangga ikhwah, itu akan merusak rumah tangga. Dan Allah alam, saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul pada saat kita bahas masalah pemimpin nih. Nggak tahu dari pintu mana sambungnya, tapi nggak apa-apa. Gitu.